Selamat siang pemirsa. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara mengecek baterai, apakah itu masih bisa nyala, apakah sudah mati tidak bisa dicas lagi dengan alat seadanya. Kita simak videonya seperti berikut dan persiapkan barang-barangnya lebih dahulu untuk membuat tutorialnya. Sebelumnya kita harus bisa mengetahui positif dan negatif dari lampu LED tersebut. Biasanya untuk LED baru tandanya positif itu yang ujung kawatnya panjang, dan apabila pendek itu negatif. Dan bagaimana jika kawatnya panjangnya sama? Cara mengetahui min plusnya, kita perhatikan pada ini LED-nya itu, yang lebar itu negatif, yang kecil itu positif. Jadi misalkan kawatnya panjangnya sama, nah ini saya buat sama, jadi jadi bingung mana yang positif mana yang negatif. Jadi tanda utamanya ada pada dalam LED-nya, yang kecil positif, yang lebar negatif. Oke, kita tes. Yang ini positif, ini negatif. Nyala tapi tidak terang, itu berarti baterainya isinya dalam keadaan kosong, cuma biar. Oke guys, kita mulai pengecasan menggunakan charger HP ya. Yang perlu disiapkan kabel data bekas. Jadi jika Anda mempunyai kabel data bekas jangan dibuang dulu. Oke, kita mulai. Kabel data bekas, batak chargernya bisa 500 mA, bisa 1000 mA, bisa 2000 mA. Yang penting voltnya 5 volt. Ini saya menggunakan batok charger Vivo. Yang ketiganya ini yang dibutuhkan speed buaya. Aduh, prosesornya kan Speed buaya nanti disambungkan ke kabel datanya. Oke. Kabel data bekasnya untuk yang positif negatifnya kita buka dulu kabelnya. Nah, kabel datanya kan biasanya kabelnya 4. Biasanya kalau masalah urusan kelistrikan, yang merah itu warna itu positif dan hitam adalah negatif. Kita tes dulu. Yang putih dan hijau dibuang. Oke. Jadi tinggal merah dan hitam aja dipakai ya. Kita kupas biar kelihatan tembakaunya. Lalu kemudian ini pakai speed buaya. Ini saya pakai kabel kuning
yang hitam ke hitam. Yang kuning ini kan positif, kuning positif sama merah. Kita tutup pakai isolasi dulu agar tidak terjadi konsleting. Pakai lakban ini nggak apa-apa seadanya, yang penting tidak terjadi korsleting atau hubungan singkat pada kelistrikan. Ini hanya tutorial, kalau mau pengen rapi tinggal di lakban yang sangat rapi. Ini hanya cuma penutup aja biar lebih aman. Sudah siap, kita tes. Kita tes dia. Dicolokan. Nyala. Sekarang motor sing ireng. Apakah berhasil? Kita tes dulu apakah kelistrikannya mengalir dengan lancar. Apakah kabelnya rusak atau enggak, kita tes langsung ya pakai ini. Saya coba pakai tester LED ini karena harganya murah. Jadi jika ada terjadi kerusakan pada LED karena terbalik min positif atau negatifnya, kan enggak masalah, harga murah dibuang aja. Ingat ya, yang pendek positif, maksudnya ini yang pendek ini yang dalamnya LED-nya itu, yang kecil positif, dan yang negatif yang lebar. Langsung nyala kan, berarti kabelnya masih normal. Cuma kalau dibuat charger kan sudah rusak, biasanya putus pada ujung chargernya. Sekarang dipakai buat ngecas. Ingat ya, yang ini positif, yang ini negatif, yang ini negatif. Oke, kita tunggu kisaran 5 menit lah uji cobanya. Kalau waktu proses pencargernya biasanya setengah jam. Tadi udah nyala sama sekali. Kabel charger bekas bisa dipakai lagi untuk mengecas.
dikira abal-abal tutorial. Jangan buang kabel data bekas yang sudah tidak terpakai untuk charger, karena masih bisa difungsikan untuk charging baterai aki kering 4 tahun. Mau ke Oke, kita coba tes dulu. Udah beberapa menit sudah masuk maskenya, meski sedikit. Kita tes lagi. Oke, berhasil. Baterai sudah terisi dengan charger menggunakan kabel data bekas. Sukses, selamat mencoba.